disepakati bersama. Oke, disiplin diri dapat membawa seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, suatu yang dihargai dan bermakna. Jadi, lebih disiplin positif itu adalah kepada disiplin diri dari internal diri anak sendiri. Nah, ada beberapa disiplin positif, yaitu pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol, lalu disiplin 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Apa itu stimulus respon lawan teori kontrol? Biasanya stimulus respon itu adalah untuk membangun budaya positif, maka kita harus menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman juga terhadap semua murid-murid kita agar mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, biasanya ilustrasi guru mengontrol murid menurut William Glasser, yaitu murid biasanya dikontrol. Jadi yang dapat mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri menurut teori kontrol. Lalu membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga ternyata tidak baik. Jadi membuat orang merasa bersalah itu akan menghambat potensi si anak tersebut. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Menurut stimulus respon, yang pertama mencoba merubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Ternyata menurut teori kontrol, kita berusaha memahami orang lain. Lalu kedua, perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Ternyata menurut teori kontrol, semua perilaku mempunyai tujuan. Yang ketiga, orang bisa mengontrol saya. Yang ternyata adalah saya yang hanya bisa mengontrol diri saya sendiri. Lalu yang keempat, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita tidak bisa memaksa terhadap orang lain. Yang terakhir adalah berpikir menang kalah. Dalam teori kontrol kita harus berpikir menang dan menang. Jadi semuanya tidak ada yang kalah. Lalu disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gossen, bahwa arti kata disiplin artinya adalah belajar dari kata disiplin berasal dari akar kata yang sama, yaitu disipo atau murid atau pengikut. Disiplin diri menurut Socrates atau Plato adalah disiplin membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Lalu disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri sendiri, bukan berdasarkan orang lain. Lalu seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang pertama itu ada kesenangan, lalu ada kebebasan, cinta dan kasih sayang, serta penguasaan. Perilaku anak-anak itu pasti berdasarkan kebutuhan dasar manusia yang berusaha mereka penuhi. Lalu ada 5 posisi kontrol guru. Biasanya yang pertama itu adalah penghukum, di mana penghukum itu menjalankan hukuman baik fisik maupun verbal. Jadi menyalahkan semua perilaku siswa yang menyimpang itu langsung dihukum secara verbal atau hukuman fisik. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, guru akan bersuara lembut tetapi menyalahkan si anak akan perilakunya. Nah, anak tersebut akan merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Lalu yang ketiga adalah sebagai teman. Guru dalam posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun
berusaha mengontrol murid melalui persuasi, jadi berusaha menjadi teman yang baik. Dalam posisi ini pun sebetulnya si guru kurang begitu menumbuhkan disiplin positif buat anak tersebut. Lalu ada monitor atau pemantau. Nah, kebanyakan kita mungkin di sini ya pemantau, hanya mengawasi saja. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, dalam posisi manajer ini adalah posisi terbaik untuk guru. Kenapa? Karena dalam guru berbuat sesuatu itu bersama murid. Lalu kita membuat kesepakatan bersama murid, dan jika ada perilaku yang menyimpang dari murid tersebut, kita akan mengadakan restitusi yang dapat menjadi untuk merubah si murid tersebut ke arah yang lebih baik tanpa harus menyalahkan, tanpa harus menghukum, tetapi dari keinginan si murid tersebut untuk berubah atau merubah dirinya sendiri. Apakah itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Keyakinan kelas adalah suatu kesepakatan atau keyakinan yang diciptakan bersama antara guru dengan semua siswa yang ada di kelas itu, yang membentuk suatu budaya positif di antara warga kelas tersebut. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, artinya bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kita lanjut, ini contoh-contoh keyakinan kelasnya. Lalu perilaku manusia itu berdasarkan kebutuhan dasar manusia yang wajib dipenuhi. Jadi jika ada perilaku anak-anak yang menyimpang, ternyata mereka sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang pertama itu ada kesenangan, lalu ada kebebasan, cinta dan kasih sayang, serta penguasaan. Perilaku anak-anak itu pasti berdasarkan kebutuhan dasar manusia yang berusaha mereka penuhi. Lalu ada 5 posisi kontrol guru. Biasanya yang pertama itu adalah penghukum, di mana penghukum itu menjalankan hukuman baik fisik maupun verbal. Jadi menyalahkan semua perilaku siswa yang menyimpang itu langsung dihukum secara verbal atau hukuman fisik. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, guru akan bersuara lembut tetapi menyalahkan si anak akan perilakunya. Nah, anak tersebut akan merasa tidak nyaman, bersalah. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, dalam posisi manajer ini adalah posisi terbaik untuk guru. Kenapa? Karena dalam guru berbuat sesuatu itu bersama murid. Lalu kita membuat kesepakatan bersama murid, dan jika ada perilaku yang menyimpang dari murid tersebut, kita akan mengadakan restitusi yang dapat menjadi untuk merubah si murid tersebut ke arah yang lebih baik tanpa harus menyalahkan, tanpa harus menghukum, tetapi dari keinginan si murid tersebut untuk berubah atau merubah dirinya sendiri. Apakah itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, restitusi ini membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kita mengembalikan tujuannya apa sih untuk berbuat baik itu.
yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ini ada segitiga restitusinya. Nah, pasti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kita mengembalikan murid kepada keyakinan yang mereka yakini sebelumnya. Oke. Ini ada ciri-ciri restitusi adalah yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan itu sendiri. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi itu bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakternya. Lalu restitusi itu menguatkan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, nah semoga dengan disiplin positif kita dapat membuat sekolah yang ramah anak, sekolah tempat yang menyenangkan, sehingga murid-murid dapat belajar dengan bahagia sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu memerdekakan anak. Pembelajaran yang memerdekakan anak. Baik, dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina dari kelas 8C SMA Baktian Soni Kota Bogor. Dalam pembelajaran di kelas dan di luar kelas, Bu Neneng memposisikan siswanya dengan baik dan menyenangkan. Menerangkan materi pun secara pelan dan detail. Pembelajaran matematika dibuat menyenangkan dengan adanya e-book yang dibuat oleh Bu Neneng, jadi bisa belajar di rumah juga. Selama proses belajar, guru tidak hanya memberikan materi saja, tapi juga bertanya ke siswa dengan soal pemantik dan menjalani komunikasi yang baik. Perasaan saya saat belajar dengan Bu Neneng, jujur, saya sangat mudah memahami materi yang diberikan oleh Bu Neneng. Harapan saya terhadap Bu Neneng selanjutnya selalu jadi guru yang selalu baik dan ramah terhadap muridnya. Itu saja yang saya bisa ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.